Jadi walaupun satu orang faqih, yaitu orang alim, orang yang mengerti dalam ilmu agama, kalau dibandingkan 1000 orang abid atau ya 1000 orang yang ahli ibadah, walaupun hati-hati dalam ibadahnya tapi bodoh, ya tetap menurut setan tantangannya lebih berat. Jadi musuh yang paling berat itu adalah satu orang 1 banding 1000. Satu orang yang mengerti terhadap ilmu agama dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Kontrenpedia dimanapun berada yang saya hormati, yang senantiasa Allah ridhoi, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hakikatnya yang paling utama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keistimewaan daripada orang yang berilmu, faqihun wahidun, satu orang alim, orang yang mengerti, paham terhadap ilmu agama, paham terhadap ilmu fiqih, paham terhadap keseluruhan ilmu agama, yaitu yang alimun bi ilmi syariati, yang mengetahui terhadap ilmu syariat. Wahidun, satu orang saja, orang yang faqih, orang yang paham terhadap ilmu agama. Mutawarriun, itu ya, yang apik, maksudnya yang apik di sini yang waro, yaitu yang bisa menjaga terhadap daripada perbuatan-perbuatan haram atau mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan bitarkil maharim, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang saja, asaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin, itu lebih berat terhadap setan tantangannya daripada 1000 orang yang suka ibadah walaupun mujtahidin, hati-hati, berhati-hati dalam ibadahnya, tapi jahilin, bodoh, tidak tahu terhadap apa yang dijalankannya, tidak tahu terhadap apa yang dilaksanakannya, tidak tahu terhadap ilmu-ilmu ibadahnya, waroin, dan apik. Jadi walaupun satu orang faqih, yaitu orang alim, orang yang mengerti dalam ilmu agama, kalau dibandingkan 1000 orang abid atau ya 1000 orang yang ahli ibadah, walaupun hati-hati dalam ibadahnya tapi bodoh, ya tetap menurut setan tantangannya lebih berat. Jadi musuh yang paling berat itu adalah satu orang 1 banding 1000. Satu orang yang mengerti terhadap ilmu agama dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, tetap paling berat ya, dan lebih berat itu adalah menghadapi orang-orang alim menurut setan. Nah gitu ya, ini keistimewaan. Nah gitu, sebab kalau dengan ilmunya kan segala sesuatu satu diterima amal ibadahnya, dengan ilmunya segala sesuatu yang susah menjadi gampang gitu. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah sesuatu yang mudah kalau dengan ilmunya. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafandil qamari lailatal badar ala sairil kawakib. Lalu selanjutnya, di hadis selanjutnya yang dirangkum di dalam bab awal fadilah ilmu dan ulama, Rasul bersabda, fadlul alimi, keutamaan orang alim, ay al-amil bi ilmihi, yaitu orang alim yang senantiasa mengamalkan terhadap ilmunya. Catatan, orang alim yang mengamalkan terhadap ilmunya. Sebab orang alim juga, orang yang mengerti ilmu agama, tidak semuanya mengamalkan terhadap ilmu agamanya. Memang kalau kita lihat ya jarang sih ya, memang sulit di mana orang yang berilmu mengamalkan terhadap ilmunya. Ya termasuk saya pribadi berusaha ya untuk semaksimal mungkin
Allah menitipkan ilmu walaupun sedikit, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Itu keutamaan orang yang berilmu alal abidi dibandingkan terhadap orang yang ahli ibadah. Walaupun bodoh, itu kapadil qamar lailatal badar, itu seperti mengunggulinya bulan purnama lailatal badar, di malaman bulan purnama tanggal 14, ala sairil kawakibi, mengungguli terhadap seluruh planet-planet atau bintang-bintang. Jadi perbandingannya, orang yang alim, orang yang berilmu terhadap orang yang hanya ibadah saja tanpa ilmu, ibarat yaitu bulan purnama terhadap seluruh, mengunggulinya bulan purnama, cahaya bulan purnama menyinari terhadap seluruh planet-planet atau bintang-bintang. Berarti luar biasa, saking banyaknya ganjaran, banyaknya pahala yang Allah berikan kepada hamba yang senantiasa di alam dunianya mengamalkan ilmunya, mencari ilmunya, mengkaji ilmunya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk daripada golongan yang cinta terhadap orang-orang alim. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Nah, selanjutnya Rasul bersabda, man intaqala, barang siapa orang yang berangkat, yang beralih dari satu tempat ke tempat pengajian, baik itu masyian dalam keadaan jalan kaki, aurakiban atau menggunakan kendaraan motor atau kendaraan mobil. Nah, liyata'allama ilman, tujuannya adalah berangkatnya untuk mengaji terhadap satu ilmu agama daripada 12 panah ilmu agama atau sebagian daripada ilmu agama, ilmu syariat. Ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosanya qabla ayyahtua, sebelum melangkahkan kakinya. Jadi sebelum melangkahkan kakinya, orang yang berniat untuk mencari ilmu, sebelum melangkah mendapatkan ganjaran, yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya setiap langkahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Nah, Rasul bersabda di dalam hadisnya selanjutnya, akrimul ulama, muliakanlah oleh anda sekalian, khusus para sahabat Pontrenpedia, pecinta para ulama, muliakanlah para ulama. Sebab ulama itu merupakan pakunya dunia. Negara Indonesia bisa subur makmur, umur atau usianya sekarang alhamdulillah panjang, dalam keadaan sentosa, aman sentosa, termasuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu berkat siapa? Di antaranya perjuangan para ulama Allah yang senantiasa amilin, yaitu mengamalkan terhadap ulumi syariah, yaitu terhadap ilmu agama, ya. Fa innahum indallahi kurama, alasannya kita harus memuliakan para ulama sesungguhnya, karena sesungguhnya para ulama itu di pandangan Allah, di hadapan Allah, termasuk daripada golongan orang-orang terpilih yang dimuliakan. Masya Allah, nah, gitu ya, dimuliakan oleh malaikat, dimuliakan oleh seluruh makhluk. Sehingga ada keterangan mautul alim mautul alam. Dalam keterangan itu menyatakan di mana ada wafatnya para ulama, wafatnya alam dunia. Pemerintah atau pejabat begitu wafat langsung ada gantinya, tapi ketika ulama wafat, wah Masya Allah, sangat sulit untuk menggantikannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mahabbah atau cinta terhadap ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, barang siapa orang yang memandang terhadap wajahnya orang yang berilmu satu kali pandangan, lalu dengan itu pandangan, dengan sababnya itu pandangan merasa bungah,
merasa senang, merasa bahagia hati kita, ya, maka Allah akan menciptakan atau Allah akan menjadikan dari setiap pandangan satu malaikat yang senantiasa itu malaikat memintakan ampunan terhadap orang yang cinta dengan hanya memandang para ulama ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kita memandangnya saja keistimewaannya luar biasa, apalagi kita mencari berkahnya para ulama dengan kita masuk ke koridor pengajiannya, di majelis ilmunya, halaqah ilmunya. Kalau misalnya kita tidak punya waktu tiap hari, atau kita ikut pengajian mingguan, atau kita ikut pengajian syahriyahan setiap 1 bulan sekali, ya minimal dalam waktu seminggu jangan semuanya kita pakai untuk mencari haliah dunia saja, karena memang hakikatnya dunia itu apa istilahnya rezeki memang udah ada bagian, udah ada aturannya, tapi bab ilmu itu adalah kewajiban. Mudah-mudahan ya sahabat Pontrenpedia senantiasa istiqomah terus mencari ridhonya para ulama, sebab apabila kita diridhoi oleh para ulama, insya Allah ya yakin seyakin-yakinnya Allah akan ridho dengan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita lakukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.